Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi memang apa yang tadi diceritakan Pak Lambok dan Pak Saim itu memang sudah kita ketahui sejak tahun 2019. Sehingga kita langsung melakukan studi dan lain sebagainya, ini Kementerian PUPR ya. Kemudian kita menghasilkan, katakanlah pertama yang kita sebut dengan Jakarta Coastal Defense Strategy. Ini juga sama. Jadi hampir sama seperti Giant Seawall. Kemudian mengalami diskusi-diskusi, keluarlah di 2014 Master Plan yang Giant Seawall. Di sana juga yang berbentuk Garuda dan lain sebagainya. Nah, di sana juga mengalami diskusi terus, akhirnya keluar review-nya di 2016. Ini juga tetap menjalan diskusi dan lain sebagainya, akhirnya berjalan itu terus studi dan sekarang ini sudah keluar juga bagaimana kita menangani tadi. Bahwa saya juga sangat setuju dengan Pak Lambok dengan Pak Saim bahwa memang terjadi penurunan muka tanah. Kemudian tadi yang sebab-sebabnya mungkin sudah jelas dijelaskan. Kemudian di sisi lain karena ada global warming, muka air laut naik. Nah ini akhirnya yang berdampaknya ke Jakarta. Jadi Jakarta, daratan Jakarta khususnya Jakarta Utara, itu sebagian besar sudah ada di bawah permukaan laut elevasinya. Sehingga tadi mungkin di awal sekali kita melihat ada film-film yang menggambarkan bahwa muka air lautnya naik kemudian melewati tanggul-tanggulnya sehingga masuk ke daratan. Jadi inilah banjir yang kita alami di Jakarta. Jadi baik itu banjir yang berasal dari curah hujan dari hulu kemudian mengalir ke bawah dan dia tertahan air laut sehingga susah mengalir mengakibatkan banjir. Yang kedua, banjir itu juga bisa berasal dari laut, di mana karena muka permukaan tanah Jakarta di bawah muka air laut, akhirnya air lautnya masuk ke dalam, masuk ke daratan. Seperti tadi video-video yang kita telah amati tadi. Itu ada di 2007, kemudian 2017 dan lain sebagainya. Nah, dari sini akhirnya Kementerian PUPR, terus yang tadi saya bergerak dari 2012, 14, 16 dan sekarang kita merencanakan ada beberapa tahapan dalam rangka kita mengatasi agar bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang tadi secara di media keluar akan tenggelam. Akhirnya kita membangun tanggul, merencanakan membangun tanggul di sepanjang pantai. Sepanjang pantai itu kita bangun tanggul, susuran itu semuanya. Kemudian kalau itu kurang kita bangun tanggul yang seperti yang tadi Giant Seawall. Jadi itu memang sudah di studi atau direncanakan tadi sejak 2009 tadi ya. Jadi ini mungkin sangat susah untuk bisa menjelaskan dengan bicara saja. Saya bisa sharing ya. Jadi beginilah kalau kita lihat permasalahan di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara itu adalah permasalahan banjir. Ya banjir ini tadi bisa berada dari hulu, kemudian tidak bisa mengalir langsung ke laut sehingga mengenangi di sana. Kemudian adanya penurunan muka tanah dan subsidence ini di penjaringan katanya. Kemudian juga ada macetnya. Jadi di sini juga di sana ada persoalan kemacetan, kemudian akses nelayan terbatas, sanitasi yang buruk dan lain sebagainya. Nah dari sini juga kita mengetahui. Nah di sini bisa dilihat ya. Jadi ini yang biru itu di mana permukaannya sudah di bawah muka air laut.
yang biru pada tahun 2010. Dan ini seperti 2007 tadi sudah dilihat, kemudian 2017 juga air masuk, kemudian 2020 di sini juga air masuk dan lain sebagainya. Ini semua kondisi yang kita ini kan. Kemudian mohon maaf saya nggak bisa ini ya, nggak bisa dimaju diganti ya. Bisa Pak, silahkan. Kebayang apa ya kalau rumahnya di situ ya Pak ya? Kalau tiap tahun 25 cm turun, kayaknya makin juga. 2020 ini 2017. Mohon maaf Pak William, sepertinya suaranya ada masalah di sana. Oh ya, suaranya Sudah jelas sekarang. sudah jelas ya. Oh betul, maaf. Jadi permasalahan tadi. Nah kemudian berdasarkan data yang kita dapat dari teman-teman geodesi, ini kita ketahui bahwa di sepanjang pantai Jakarta itu ada penurunan tanah sekitar 7 cm per tahun, 14 cm per tahun, 5 cm per tahun, dan di sisi kanan daripada Tanjung Priok ini 3 cm per tahun. Jadi ini adalah kondisinya. Dari sini kita juga coba, jadi akhirnya ini yang tadi kita melakukan. Kita merencanakan membuat tanggul sepanjang pesisir pantai Jakarta. Ini yang kita bilang dengan fase A. Kemudian kita bangun lagi yang fase B dan fase C. Nah fase A ini mempunyai panjang 120 km. Karena ini juga untuk masuk tanggul ke sungai, kemudian dan lain sebagainya ini dibuat. Dengan bermacam tanggul itu bentuknya juga macam-macam. Jadi di sini ada 6 macam tanggul. Jadi ada base dike, ada reduced dike, green dike, dan lain sebagainya. Jadi tergantung daripada kondisi di tempatnya sana, bagaimana kita membangun dike. Kemudian ini hanya sampai 2030. Kemudian kita lanjutkan dengan yang B. Yang B kita membuat tadi open sea dike. Mungkin tadi sudah di film juga ada gambaran, tetapi sebenarnya itu tidak kita tutup saat ini. Jadi tetap terbuka untuk akses nelayan tetap jalan. Jadi ini kita lakukan hanya untuk memperpanjang umur tanggul fase A. Jadi tanggul fase A ini yang kita hitung tadi dengan tertentu itu hanya bertahan sampai tahun 2030 katakanlah. Kalau kondisi penurunan itu tetap berjalan seperti sekarang. Nah, sehingga kalau dibangun tanggul B ini yang tetap terbuka, ini akan mengurangi tinggi gelombang sehingga memperlama bisa tanggul fase A ini yang sepanjang pantai ini 120 km. Jadi itu yang kita rencanakan. Jadi ini sampai 2030 ini bisa, kemudian ini dibangun lagi yang C dari mana? Tanjung Priok ke kanan, kemudian dari Tanjung Priok juga ke kiri. Ini semua yang direncanakan. Tadi kalau kita menghitung tinggi tanggul yang fase A, ini tingginya 4,8 meter. Jadi ini terdiri dari berbagai macam. Jadi untuk sampai tahun 2030 ya, ini kita perhitungkan land subsidence. Kalau land subsidence ini 7,5 cm per tahun, ini berarti kalau 15 tahun 1,125. Kemudian ada tunggang pasang surut 1,19. Kemudian ini global warming ada 0,12 meter dan seterusnya. Tinggi gelombang di sini juga yang mengacu di sini paling ekstrim, tinggi gelombang ekstrim ini 1,75 meter untuk periode ulang 10.000 tahunan. Dan lain sebagainya sehingga kita dapat tinggi tanggul yang kita harus bangun di sepanjang pantai itu plus 4,8 meter dari water level. Jadi ini yang harus dibangun. Jadi ini sebenarnya sudah dibangun sebenarnya. Sebenarnya ada tiang panjang, jadi ada berbagai macam. Nanti kebutuhan dari geoteknik di masing-masing daerah itu diamati. Jadi sebagian daripada tanggul pantai ini itu ada dengan tiang panjang ke bawah
sampai kadang-kadang berapa belas meter ke bawah, dan itu juga diperhitungkan bahwa tanggul ini akan turun. Makanya 4,8 meter itu kita perkirakan juga tanggulnya akan turun. Ya, jadi akan turun, dia itu turun, itu sudah diperhitungkan sehingga kita butuh sampai tahun 2030. Kalau dengan anggapan turun 7,5 cm, dia sampai 2030. Nah, tapi di dalam 4,8 meter itu ada yang ketinggian gelombang ekstrim 1,75 meter. Itu dari situ salah satunya. Nah, ini bisa dikurangi dengan membangun open sea dike yang tadi dibilang giant sea wall tadi. Jadi giant sea wall itu dibangun pertama kali adalah untuk mengurangi tinggi gelombang yang mencapai daratan. Kemudian yang fase C, tanggul dari Tanjung Priuk ke Bekasi sana. Itu tanggul yang berikutnya yang kita bangun. Jadi seperti itulah ya. Jadi kita sudah merencanakan ada 3 fase. Pertama, kita membuat tanggul sepanjang pantai dan juga di sungai sampai ke kedalaman tertentu. Kemudian itu kita perkirakan bisa bertahan katakanlah sampai tahun 2030. Kalau penurunan tanahnya terjadi seperti sekarang. Karena tadi kan penurunan tanahnya bermacam-macam ya. Jadi 20% atau 17% dari pengambilan. Itu ini ya Pak ya, antara berapa? Nah, Nah, Pak, beradaptasi bisa berarti akan berkurang. itu Jadi kalau masih muda, makin ke sini mungkin sudah makin menyusut lagi. Itu bisa berbagai macam ini. Kita belum bisa menerka seperti apa penurunan tanah ke depan. Makanya sekarang rasanya juga dilakukan terus pengukurannya untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi ke depan. Untuk tanggul A, jadi tanggul A tadi yang sepanjang pantai, pesisir pantai, kemudian juga ke tanggul sungai dan lain sebagainya, itu ada konsekuensinya. Jadi yang terutama adalah konsekuensi bagaimana kita mengalirkan air yang berasal dari air hujan atau dari hulu. Makanya di tempat-tempat di mana sungainya tidak ditutup, itu kita harus membangun tanggul, membangun polder. Jadi kita di sini juga merencanakan sekitar 7-8 polder besar, di mana kemudian begitu air sampai ke dekat tanggul di sana, itu dipompa ke laut. Jadi itu konsekuensinya. Jadi kita akan mendesain polder-polder di sepanjang Jakarta ini, mungkin ada 7-8 polder besar untuk dia bisa mengalirkan air dari hulu. Jadi dari hulu kita alirkan airnya melalui polder tadi. Jadi sampai ke dekat tanggul, kemudian dipompa ke laut. Jadi itulah salah satu konsekuensinya. Sehingga di sini juga tetap bagaimana kita bisa mengelola air banjir yang dari hulu tadi. Jadi kita sudah mulai membangun itu. Kemudian fase B dan C sekarang itu masuk ke dalam kajian lingkungan hidup strategis. Jadi bagaimana nanti kajian lingkungan hidup strategisnya, hasilnya, dan itu nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Kita membuat giant sea wall atau yang tanggul di laut itu tadi, itu masih terbuka. Jadi memang kita belum mendapatkan seperti tadi dalam film bahwa kita dapat danau untuk pengolahan air bersih. Itu belum kita lakukan. Jadi kita membangun tanggul luar Jakarta tetap terbuka. Penurunannya memang berjalan terus. Kemudian sebagai konsekuensi tadi pendanaan, itu memang ada kita bangun yang mendekati darat, mungkin tanggulnya diperluas sehingga bisa ada situ ada perumahan, ada perkantoran, atau ada apa, kita membangun itu juga. Dan itu semua kita bangun khusus untuk bersama-sama mendanai tanggul luar tadi. Jadi memang rasanya dengan APBN itu tidak mungkin. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk bisa membangun itu, dengan tadi memberikan satu peluang-peluang untuk mereka bisa berbisnis.